bersyukur kepada Tuhan bagi hari ini karena kita diberikan kembali kesehatan, kekuatan untuk boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan meskipun lewat via Zoom, tapi kita percaya bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, maka Roh Kudus Tuhan pasti menolong kita. Ya, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian, beri kemuliaan sebab Kau besar. Siapa namanya? Saya persilahkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Membawa setiap pujian syukur kami kepadamu, Sang Pemilik kehidupan kami. Karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kami datang pada hari Minggu Kudus-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang boleh menegur setiap kami, dan terlebih menolong kami Tuhan, untuk boleh hidup di dalam pimpinan Tuhan yang sejati. Biarlah Tuhan Kau boleh melayakkan kami semua, para pelayan Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan pada kesempatan hari ini. Terlebih juga buat jemaat-Mu Bapa yang mungkin masih dalam mempersiapkan diri untuk bergabung bersama dengan ibadah Zoom saat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal sampai dengan berakhirnya. Dan kami mau tabiskan ibadah ini, bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus, yang akan menuntun, yang akan menyertai kita di dalam sepanjang ibadah ini. Turunlah atas jemaat-Nya sekalian, anugerah dan damai sejahtera, yang akan memimpin kita semua dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya. Ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kembalikan kepada worship leader.
Amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Minggu Advent ketiga oleh Tuhan perkenankan bagi kita. Dan kita mau bersuka untuk memuji Tuhan dari pujian. Mari kita sambut Sang Raja, dan saya persilahkan keluarga Om Amsel untuk mengangkat. Ya, kita akan masuk dalam ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mempersiapkan diri untuk menyaksikan kasih Tuhan sepanjang 1 minggu yang boleh kita lewati. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat satu pujian. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, dia Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Saya boleh bersaksi.
saksi? Ya, silakan Pak Armstrong. Bukan? Ya. Oh, sorry. Ya, saya belum nyalain video ya. Begini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya pada suatu hari, waktu saat saya penyembahan, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah lagu yang lama sekali. Dan di situ saya sangat terberkati, dan lagu itu mempunyai sebuah nostalgia dalam masa remaja saya. Jadi saya sangat bersyukur diberkati dengan lagu ini, dan lagu ini kebetulan selalu dinyanyikan pada zaman-zaman saya remaja ya. Mungkin Usi Lulu ikutan tuh. Zaman-zaman itu ya. Nah, lagu ini biasanya kalau untuk panggilan ya. Ketika firman Tuhan disampaikan dalam sebuah KKR, kemudian di situ hamba Tuhannya memanggil, ya biasanya lagu itu dinyanyikan. Nah, itu adalah lagu tentang sebuah panggilan. Nah, jadi saya ketahui kronologisnya, pasti tahu lagu ini, ya. Izinkan saya menyanyikan dulu. Bagaimana? Armstrong Family udah siap? Dengan lagu ini saya sangat tersentuh. Makanya saya ketika nyanyi ini saya selalu menangis. Kenapa? Karena terharu. Ini merupakan sebuah perjalanan masa remaja saya
ketika saya mulai aktif di sebuah persekutuan. Jadi saya baru mengerti kenapa Tuhan bawa saya seperti itu. Waktu saya SMP itu saya pernah cerita, pernah kesaksian di sini juga ya. Ada 5 sekawan sahabat saya berkawan dengan mereka sangat dekat sekali. Kemudian setelah saya aktif dalam sebuah persekutuan, mereka kehilangan saya, kehilangan waktu-waktu saya. Saya selalu ditanya mereka, mereka sering ke rumah, kok udah nggak pernah nongkrong lagi. Saya bilang sekarang saya udah punya kesibukan. Saya sudah aktif dalam sebuah persekutuan. Kemudian dia bilang, jadi kita nggak bisa minum lagi, nggak bisa mabuk lagi. Ya seperti itulah saya bilang gitu. Dan akhirnya mereka memisahkan saya, dan saya nggak ada hubungan lagi sama mereka. Jadi saya terus aktif dalam sebuah persekutuan sampai akhirnya saya mendengar kabar bahwa teman-teman saya mereka mati dengan sia-sia dalam usia sangat muda ya, mungkin 20 atau 21 tahun atau 22 ya. Ada 3 orang teman saya yang mati sia-sia. Dari 5 orang itu termasuk saya hanya tinggal 2. Dan saya merenungkan, saat saya merenungkan kalau seandainya saya tidak aktif dipanggil Tuhan dalam persekutuan, dalam aktivitas persekutuan, mungkin saya merupakan salah satu dari korban. Saya akan mati sia-sia karena saya tidak punya kegiatan apa-apa saat itu. Jadi kegiatan saya ya gitu, mabok, minum segala macam, ya pergaulan masa muda yang salah bergaul. Saya bersyukur sekali karena doa-doa orang tua saya itu doa itu begitu dahsyat sampai akhirnya saya mengalami cinta pertama saya dengan Tuhan. Dan saya hampir sekali waktu itu ingin jadi hamba Tuhan, ingin sekolah Alkitab dulu. Saya suka dengan I3 Batu Malang, ya di YPPI. Makanya waktu pertama saya kenal sama Om Yopi itu kaget. Kok kamu kenal sama ini, sama ini, sama ini? Itu teman-teman saya, ya bapaknya itu seangkatan sama Om Yopi seperti Pak Hans Rapar, Pendeta Ikut Gana, terus yang Cesumeldapat itu teman-teman Om Yopi semua dan anak-anaknya teman saya. Di sana ada namanya persekutuan anak staff ya, PAS. Jadi saya bergabung dengan mereka. Saya bersyukur sekali saudara-saudara, apalagi dengan lagu ini. Coba minta teksnya. Bentar ya, ini akan apa? Di bagian verse yang kedua itu dinyatakan, terindah dalamku telah kulepaskan. Saya mengagung-agungkan sebuah persahabatan saya yang tadi saya ceritakan, itu begitu indah, begitu dekat, meskipun kelam ya, itu saya tinggalkan. Kemudian saya juga meninggalkan pekerjaan saya waktu itu. Saya sudah kerja, saya tinggalkan itu semua, saya ingin full time pelayanan di musik waktu itu. Dan mama saya sangat kecewa dengan saya karena waktu saya kerja, saya harapan satu-satunya mereka. Jadi untuk beli beras, bayar listrik, semua itu saya yang mereka berharap sama saya. Bilang, nanti Tuhan yang cukupkan. Saya berdoa seperti itu. Terindah, ya waktu masa-masa indah, waktu masih bekerja, dan lain sebagainya, saya tinggalin. Dan kemudian terkasih dalamku telah kutinggalkan. Apa yang menjadi terkasih? Ya, waktu itu saya punya pacar, terus saya berhubungan sama dia sekitar berapa tahun, lama sekali, itu saya tinggalin semua, ya demi cinta saya sama Tuhan. Dan memang puji Tuhan ya, walaupun berat ya seperti tadi, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah. Saya waktu melihat Lydia dan Lilis, itu hati saya terharu karena mereka bisa menjadi meninggalkan mereka masa muda mereka dipakai Tuhan. Jadi lagu ini sangat memberkati saya dengan lagu yang masa muda. Jadi setiap kali saya menyanyikan lagu ini,
saya selalu ingat bagaimana dulu saya ikut pengutusan, tetapi hati saya terus bergejolak di situ. Saya mau jadi seperti apa mau jadi pendeta atau menjadi memang pelayanan di musik. Akhirnya saya milih pelayanan di musik karena mungkin saya melihat itu sulit sekali, ya, menjadi seorang pendeta itu sangat-sangat sulit. Karena saya melihat ada beberapa teman saya yang sudah jadi pendeta juga, tapi akhirnya dia di tengah jalan, ya, banyak persoalan macam-macam. Akhirnya saya ingin Tuhan berkati saya di musik. Maka jadilah saya musik lintas gereja. Hampir semua gereja-gereja besar di Jakarta saya sudah pernah di sana. Dan ada yang sebentar dan ada yang lama. Dan itu semua saya sangat bersyukur Tuhan memberkati keluarga kami, ya. Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya dan segalanya begitu indah bersama Tuhan. Jadi untuk kasih kita Lydia dan Lilis, teruslah bekerja di dalam Tuhan, maka kalian akan menemukan sebuah ending yang sangat happy ending. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bu Lydia. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Armstrong buat kesaksiannya. Ya, saya juga secara pribadi sangat diberkati, ya. Memang Bapak Ibu, keputusan untuk melayani Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Ya, saya minta maaf, saya betul-betul sangat kembali lagi diingatkan dengan sebuah panggilan bahwa ya, terima kasih Om Armstrong kembali lagi menguatkan saya, bahkan mungkin kita semua, ya Bapak Ibu, ya. Saya secara pribadi tadi Om Armstrong pas nyanyikan ini, saya mau bilang bahwa lagu ini juga adalah lagu yang betul-betul selalu menguatkan di dalam perjalanan hidup saya. Kenapa? Dari SMA ini lagu sudah menjadi lagu khusus buat saya juga, ya Bapak Ibu, ya. Bahwa di dalam mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan itu bukan sesuatu hal yang bagi orang sebagian bahwa itu gampang-gampang saja. Tapi ya tadi seperti yang dibilang Om Armstrong, bahwa ketika kita berkata, aku tinggalkan semua Tuhan, itu sakit Bapak Ibu. Saya sendiri berjuang selama ini, bagaimana sih menjadi hamba Tuhan yang benar di dalam panggilan itu. Bahkan lagu ini itu betul menjadi komitmen, keputusan saya pada waktu saya juga di wisuda, waktu saya masih SMA, karena SMA dulu itu sudah di sekolah Kristen, saya wisuda. Pengutusan kami untuk akan pergi meninggalkan sekolah itu, ya lagu ini. Dan di situ memang membuat saya juga kembali bahwa Tuhan, kemana arahnya hidup ini? Engkau yang membawa saya pergi. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Kenapa saya harus menangis? Sakit sekali karena saya berpikir bahwa sesuatu yang menyakitkan dalam diri ini adalah penyangkalan diri, ya Bapak Ibu, ya. Menyangkal diri, tapi tidak harus menjadi orang munafik, Bapak Ibu. Menyangkal diri tidak harus menjadi orang munafik hanya karena saya mau
menyenangkan orang. Pada akhirnya saya harus tidak menjadi diri saya. Itu yang sakit menurut saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan dengan satu komitmen, saya tidak mau menyenangkan manusia. Dan tidak pernah terfikirkan mengapa saya bisa ada di tengah Bapak Ibu saat ini. Saya bertemu dengan Om Ansorong, Ibu Lulu, Pak Indra, dan semua. Tidak sama sekali. Bahkan saya tidak pernah ada niat sedikit pun mau menjadi seorang hamba Tuhan itu di kota. Tidak pernah. Karena memang kerinduan saya dari desa, saya mau kembali ke desa. Karena saya melihat di sana membutuhkan juga Injil. Tapi pada akhirnya apa yang saya pikirkan itu berbeda dengan apa yang menjadi ukurannya Tuhan dalam hidup saya. Sehingga lagu tadi itu kembali lagi. Waktu saya di Kalimantan, betul-betul kalau saya mau bilang perjalanan hidup yang sulit sekali. Bahkan berbicara tentang tekanan batin, Bapak Ibu, itu kita tidak bakalan bertahan dalam pelayanan. Tapi saya bertahan karena satu pujian ini. Sudah kutinggalkan Tuhan semuanya. Bawa saya kemana Tuhan mau. Nah itu yang membuat saya sedih. Sedih dalam hal Om Armstrong kembali mengingatkan saya bahwa ternyata lagu ini bukan hanya berlaku bagi saya di masa remaja. Tapi ternyata Om Armstrong juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, tadi yang dibilang Om Armstrong jatuh bangun. Saya masih muda, tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan membuat saya mengalami hal-hal begitu sulit. Sampai membentuk saya menjadi orang yang berusaha untuk semakin dewasa dalam masa-masa ini untuk melayani Tuhan. Sekalipun umur saya mungkin masih sangat kecil. Tapi di dalam mengalami penderitaan itu, bagi saya juga sudah tahan banting lah istilahnya Bapak Ibu. Karena menjalani hidup ini dengan penyangkalan diri itu tidak mudah. Itu yang membuat saya cukup betul-betul, aduh Tuhan, kenapa kembali hari ini Engkau tegur saya dengan pujian ini. Ketika pelayanan saya mulai up down Bapak Ibu, hari ini saya betul-betul ditegur. Engkau mengambil keputusan meninggalkan semuanya. Engkau mengambil keputusan melayani saya. Buktikanlah itu dengan waktu. Oleh karena itu kalau mau berbicara soal pelayanan bukan soal hebatnya seseorang, bukan. Tapi itu akan dibuktikan oleh berjalannya waktu, kesetiaan itu, menghormati dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Om Armstrong dan minta maaf juga Bapak Ibu kalau saya melanjutkan dengan sebuah kesaksian. Karena saya mau mengajak kita, mari komitmen di hadapan Tuhan. Sekali lagi bukan hebatnya, bukan panjangnya perjalanan yang kita lalui dalam melayani Tuhan. Tetapi seberapa bukti penyangkalan diri itu untuk menaklukkan dosa dan mau memperjuangkan kasih Kristus dalam diri kita. Amin. Kesaksian saya masih persilahkan kalau ada yang mau bersaksi. Mau dong. Ya silakan Tante Eda. Shalom. Saya Shalom. ingin menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana pergumulan lah. Saya berapa seminggu lalu, saya dapat lelangan ya, dari ada teman. Dan saya lumayan dapat banyak barang. Tapi satu saya dapat kulkas yang sangat bagus. Dan itu teman saya mau beli. Tapi harus diantar ke Caringin, ke Bogor. Dekat Sukabumi sana. Saya antarlah barangnya. Sampai di sana 3 hari kemudian, waktu dibawa memang kulkasnya sangat bagus. Waktu dibawa ke sana, tiba-tiba dia telepon, Weda, kulkasnya kok nggak dingin? Oh masa, coba lagi. Gini. Sampai berapa hari coba-coba ternyata tidak bagus. Akhirnya saya berpikir, Tuhan apa ya, kenapa ya? Saya hanya berdoa Tuhan yang kasih saya berkat. Saya percaya berkat ini tidak akan lalu. Tapi kalaupun saya harus membawa kulkas itu balik, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya percaya Tuhan menyiapkan saya satu teknisi yang bagus. Akhirnya teman saya bilang, gimana nih? Saya bilang begini, potong aja. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya ambil teknisi, taruh di tempat di villa teman saya itu, villa teman saya kan mewah sekali. Pasti di teknisi itu getok pasti harga mahal. Sedangkan itu tanggung jawab saya. Saya akhirnya berpikir, saya telepon ke LG. Pak, kulkas saya gini. Saya udah kasih alamat Caringin. Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya bilang, Tuhan kasih saya jalan yang terbaik. Kayaknya saya akhirnya disuruh bawa kembali, tarik ke Jakarta. Saya tarik ke Jakarta, saya teleponlah LG. Saya telepon LG, oh nanti Bu begini-begini. Tapi yang ternyata waktu alamat pertama kali saya kasih Caringin, sudah ada yang mau menuju ke sana. Saya bilang, Pak, maaf Pak, kulkasnya saya sudah tarik ke Jakarta. Oh nggak apa-apa. Kalau gitu komplain lagi ke LG, alamatnya yang baru. Akhirnya saya komplain ke LG. Tapi saya bilang ke teman saya waktu di Caringin, Bu, potong aja 1 juta Bu.
saya yang bayar. Belum tentu katanya Bu Eda, takutnya mahal gini. Memang saya tanya teknisi pertama dia minta 1.750.000. Akhirnya saya bilang ya udah, ya namanya risiko orang berbisnis. Nah, tibalah saya ditelepon dari LG bilang, Bu, teknisi mau datang. Saya bilang kok cepet banget. Dia bilang hari Senin, ternyata kemarin hari Sabtu. Akhirnya saya telepon supir, udah oke dia datang. Saya bilang, tapi kulkas saya itu nggak ada tempatnya, kan gede banget, tinggi kayak lemari yang model sekarang. Taruh di mana ya? Aduh, saya bilang, Tuhan, saya taruh di mana kulkas segini? Harus ini listrik, tapi Tuhan luar biasa. Saya dikasih tetangga pendopo, taruh aja situ katanya Tante Eda, gampang. Terus saya tanya yang teknis, Pak, kulkas saya itu sekarang keberadaannya masih di atas mobil, gimana? Oh nggak apa-apa Bu, kita cek aja dulu. Akhirnya datang, dicek, dia kasih tahu saya, ini Bu, ada kerusakan kecil katanya. Oh iya Pak, gini. Akhirnya dibereskan lah. Tapi saya curiga namanya ini Alex, orang ini Alex. Saya tanya, Pak, Bapak orang apa sih Pak? Tapi jauh sebelumnya saya sudah berdoa, Tuhan pakai saya. Walaupun saya sudah berumur, udah tua, tapi saya masih mau melayani Engkau. Pakai saya Tuhan. Siapkan ladang itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya tanya, Pak namanya siapa? Alex, orang apa? Orang Jawa. Oh begini-gini cerita-cerita. Saya, akhirnya lihat, oh Pak puji Tuhan kulkas saya gini-gini. Dia jalan, saya bilang, Pak ada lagi kulkas saya di rumah, yuk kita ke rumah deh, ke rumah. Terus akhirnya, Pak Bapak orang apa namanya kok Alex? Gini. Bu, akhirnya dia ngaku, Bu saya ini mualaf Bu. Hah? Kaget saya, kenapa Pak? Saya kawin katanya sama orang Islam. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ini ladang yang kau berikan, ini rencanamu buat saya. Saya tanya, Pak, Bapak tahu nggak? Bapak tahu Saifuddin Ibrahim, pendeta itu yang yang murtad. Dia guru apa semuanya. Dia hanya bilang begini, terkutuklah kalau orang Kristen masuk Islam. Ingat Pak, terkutuklah. Bapak sudah disiapin surga yang bagus, tempat yang sangat bagus. Bapak ambil yang tempatnya. Kaget ya. Kok Ibu bilang, ya Bapak tahu kan? Jalan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Itu aja Pak. Dia bercerita. Saya bilang, Tuhan gerakkan hati. Terus setelah saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini rencanamu yang sangat-sangat indah. Kenapa kulkas saya harus rusak? Kenapa saya tarik? Dan saya mengucap syukur. Akhirnya dia bilang begini. Dia mau pulang. Pak, Tuhan berkati. Ingat ya Pak. Apa yang Tuhan sudah catat di surga. Pasti. Apa yang Tuhan sudah catat pasti Tuhan. Bapak akan terpanggil. Tidak lambat atau cepat. Tuhan akan panggil kembali Bapak. Dan jangan khawatir Pak. Bapak tidak akan dibuang. Asal Bapak mau bertobat. Sadar ya Pak ya. Ingat ya Pak ya. Nggak ada lain-lain. Saya cuma bilang. Tuhan berkati. Kapan lagi kita bisa ketemu. Tapi dialognya itu enak banget sama dia. Dia terbuka. Sangat terbuka. Dan saya berterima kasih. Saya mengucap syukur. Yang bekerja Tuhan. Yang saya percaya Roh Kudus bekerja ke dia. Dan ini satu rencana Tuhan yang saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi satu yang luar biasa yang saya minta sama Tuhan. Pakai saya Tuhan. Untuk melayanimu. Sama juga dengan supir saya. Yang sekarang ini supir saya itu orang Batak. Dia ternyata juga masuk Islam. Tapi saya tidak, dia mau apa saya. Bu begini-begini biarin aja. Saya bilang ada rencana Tuhan. Dan saya tetap doakan. Saya juga bilang sama dia. Terkutuklah orang Kristen yang masuk Islam. Kok begitu? Iya. Dan dia tiap saat kalau mau sholat, kalau hari Jumat, dia nggak pergi. Kalau dia ikut saya, dulu tunggu ya Bu ya, saya sholat. Sekarang nggak. Hari Jumat itu jam untuk sholat, dia nggak pergi. Waktu pas itu asar apa segala macam, dia nggak pergi. Dia tahu saya. Jadi saya bilang begini sama dia. Jok, namamu sebenarnya jangan kau permalukan Tuhanmu ya. Di antara orang-orang ini jangan kau kamu pinter, tapi kamu ambil jalan lain. Tapi akhirnya saya bilang, Tuhan, pakai saya untuk dia Tuhan. Dan saya tahu rencana Tuhan sangat luar biasa. Puji Tuhan ada waktu Tuhan berikan buat saya. Dan di tiap kegagalan pasti ada rencana Tuhan. Dan itu saya aminkan. Saya berterima kasih sampai saat ini. Kegagalan dalam kulkas saya Tuhan berikan saya satu indah untuk dapat melayani orang. 2 orang sekaligus saya bisa layani. Dan puji Tuhan itu aja kesaksian saya. Tolong doakan biar Pak Alex itu tergerak hati yang lain kembali. Dan Pak Ucok Sitoros. Itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Tante Eda. Kita sama-sama tetap berdoa buat saudara-saudara kita.
Ya Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam oleh hambanya. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan pujian Tuhanku mau menyenangkanmu dan diangkat oleh Tuhan. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan. Jadi percaya untuk hormatmu, janganlah yang Namanya persilahkan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Karena kami tahu di dalam kasih-Mu, Tuhan, Engkau memimpin kami. Engkau menegur kami untuk membawa kami kepada hal yang boleh Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami semua. Terlebih Tuhan hamba-Mu yang Engkau percayakan. Tolong Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin, Roh Kudus-Mu yang menuntun, sehingga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan boleh mendengar dan juga mengerti akan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita dipertemukan di dalam Minggu Kudus hari ini untuk bersama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa setiap kita yang ada di dalam Tuhan mengalami setiap perjumpaan, mengalami waktu-waktu untuk kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Karena memang inilah yang harus terus kita bangun, yang harus terus kita lakukan, agar kita boleh mengerti lebih lagi dan lagi apa yang Tuhan mau di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan bagi kita semua. Dan saya memberikan tema yaitu menyongsong kita untuk menyambut Kristus. Yaitu bagaimana kesiapan hati kita menyambutnya yang datang. Bagaimana hidup kita dipersiapkan untuk dapat memberikan yang terbaik di dalam hidup kita tempat kepada Dia yang datang. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Mari Bapak, Ibu, langsung saja kita membaca firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam Markus pasal yang kedua.
ayat 18 sampai dengan ayat 22. Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22, saya akan bacakan demikian firman Tuhan di bawah perikop hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berfokus hanya pada 2 ayat saja, yaitu ayat 21 dan ayat yang ke-22. Mengapa penting bagi kita orang-orang percaya saat ini untuk terus memperbaharui hidupnya, untuk terus mengoreksi, untuk terus membangun? Benarkah kita sudah mempersiapkan? Benarkah kita sudah menjadi tempat yang layak untuk Tuhan boleh singgahi? Benarkah bukan hanya singgah, tetapi tinggal di dalam hidup kita? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian pembelajaran kita hari ini bersama-sama, kita masuk pada minggu Advent yang ketiga. Bagaimana kesiapan kita menyambut Kristus? Bagaimana kita kembali mereview perjalanan hidup kita selama hampir 1 tahun ini? Untuk kita boleh masuk kembali diizinkan Tuhan, memperingati hari yang paling bersejarah bagi orang-orang percaya. Pada masa penantian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita dibawa ke dalam situasi atau keadaan untuk kembali melihat, sudahkah kita layak, sudahkah kita memberikan yang terbaik, sehingga kita, orang-orang yang menerimanya, dipastikan sudah siap menerima Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu, di dalam ayat 21 dan ayat 22 ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus lontarkan kepada murid-murid Yohanes yang memberikan pertanyaan pada waktu itu kepada Yesus yang sedang duduk makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai, bahkan juga dikatakan dengan orang-orang berdosa pada waktu itu, di mana Yesus sedang datang untuk memberitakan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita semua Bapak Ibu, respon kita kepada kebenaran firman Tuhan tentang anggur dan kain baru yang sedang digambarkan oleh Yesus pada perikop ini, menunjuk kepada sudahkah firman itu benar-benar kita letakkan, kita taruh, kita berikan, atau kita yang sudah dituangkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya mendapatkan tempat terbaik, sudah disiapkan wadahnya di dalam hidup kita, sehingga anggur yang baru itu, firman yang disampaikan itu, boleh terrealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan perkataan firman Tuhan ataukah tidak. Apakah perkataan firman itu memiliki dampak bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kepada kehidupan kita saat ini? Karena di dalam bagian ini dikatakan, Bapak Ibu, kita tidak bisa menaruh sesuatu yang baru untuk ditempatkan di tempat yang lama. Kita tidak dapat membawa yang baru untuk ditaruh di bagian yang lama atau yang tidak layak lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi kalau sesuatu yang baru ini kita taruh hanya untuk menutupi bagian-bagian yang rusaknya saja. Atau yang baru ini, anggur yang baru ini, kita taruh hanya untuk kita campurkan pada anggur yang lama.
Pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita secara pribadi saja jika memiliki sesuatu yang baru, kita tidak mau untuk ditempatkan di tempat yang tidak layak, untuk ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Karena pasti tempat yang mau kita taruh untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang berharga ini, kita sudah siapkan tempat terbaik, tempat yang layak, tempat yang sudah bersih, yang sudah kita khususkan agar sesuatu yang baru ini terlihat lebih istimewa untuk dipandang mata. Demikian di dalam kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan saat ini. Sudah sejauh manakah perkataan firman Tuhan, firman yang disampaikan kepada kita semua saat ini memperoleh tempat terbaik di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga respon kita kepada firman yang disampaikan, yang kita dengarkan setiap waktu, hanya menjadi bagian dari rutinitas kita yang biasa-biasa saja. Atau hari ini saja, saat ini saja, kita benar-benar memberikan tempat yang layak bagi firman itu. Di dalam hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, bahkan seluruh hidup kita, agar Roh Kudus menolong kita mengerti dan memahami kebenaran firman-Nya. Agar Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk memampukan lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saat ini saja demikian Bapak Ibu, kepada kita semua. Ketika saat ini kita datang, ketika saat ini kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, kita mencari firman Tuhan, tetapi yang menjadi pertanyaannya, golongan seperti orang manakah kita saat ini Bapak Ibu? Ataukah kita hanya sekedar datang mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak menyiapkan hati kita, pikiran, perasaan kita, pendengaran kita untuk firman ini masuk di dalam hidup kita? Atau benar-benar kita datang karena kita telah mempersiapkan waktu ini untuk boleh Tuhan isi, untuk boleh dipakai Tuhan. Koreksi saya Tuhan lewat firman yang mau Engkau sampaikan. Kalau saja kita tidak menyediakan diri kita saat ini, wadah itu hidup kita untuk datang kepada Tuhan, duduk 2 jam saja, mendengar firman Tuhan, memuji, bersekutu bersama dengan Tuhan. Seperti apa wadah itu kita siapkan Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman itu ditempatkan atau ditaruh pada tempat yang terbaik bagi kita saat ini, siapapun kita saat ini, sebagai apapun kita saat ini, maka firman itu akan meresponi, akan secara otomatis membawa kita kepada perubahan yang semakin hari tentunya semakin menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan, tujuan kita melayani bukan untuk dipandang orang. Tujuan kita melayani bukan karena kita ini bisa, tidak, hanya sekedar itu saja. Tetapi karena kita tahu hidup kita ini adalah tempatnya Tuhan. Hidup kita ini adalah alatnya Tuhan, mesbahnya Tuhan, yang boleh Tuhan pakai. Untuk itu ketika kita boleh dipakai Tuhan menjadi alatnya, pertanyaannya adalah, layakkah kita untuk saat ini menghadap Tuhan, memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan? Sudahkah hidup ini sama seperti kantung yang lama yang diisi Tuhan anggur, tidak layak? Sehingga ketika firman itu dituangkan kepada kita, hanya sekedar masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan, tidak ada yang berubah sama sekali dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan itu datang kepada setiap kita yang mendengarkan, tidak ada memiliki dampak apa-apa. Karena sejatinya kita mungkin masih sama seperti kantung anggur yang lama ini yang tua. Kita hanya mau firman Tuhan taruh, firman Tuhan taruh, firman Tuhan taruh untuk menutupi kebobrokan kita sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kebobrokan ini tidak mau dirubah, tidak mau kita buang karena firman yang masuk. Sehingga dikatakan, anggur itu justru malah akan terbuang sia-sia. Firman itu justru terbuang sia-sia. Hari ini kita mendengar karena hanya untuk hari ini saja. Bukan untuk kita pelajari hari esok, bukan untuk kita renungkan hari nanti sore ataupun besok lagi. Sudahkah kita benar di dalam progres kita melayani Tuhan?
Sudahkah progres kita di dalam hidup bersama dengan Tuhan itu benar, Bapak Ibu? Bagaimana kesiapan kita saat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada istimewanya di dalam hidup kita. Kalau kita masih saja sama seperti secari kain yang hanya mau ditambal-tambal begitu saja. Kantung yang lama sebenarnya. Kita sedang memakai tradisi-tradisi lama sebenarnya saat ini Bapak Ibu. Secara tidak sadar, ibadah ini saja hanya menjadi rutinitas karena kita tahu, oh ini hari Tuhan, ini hari Minggu, waktunya GKSI Given untuk datang beribadah. Tetapi tidak ada apa sih yang hari ini Tuhan sampaikan kepada kita. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan yang dilontarkan kepada Yesus, mengapa orang Farisi dan murid-murid Yohanes beribadah, tetapi murid-muridmu tidak? Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid Yohanes pada waktu itu, Bapak Ibu. Karena sejatinya mereka tidak mengerti mengapa mereka juga harus berpuasa, seperti Yohanes berpuasa. Hanya sekedar ikut-ikutan saja, Bapak Ibu. Jadi artinya, jangan sampai kita pun saat ini juga sama demikian. Kita tidak tahu kenapa kita harus ibadah. Kita tidak tahu kenapa kita harus ada firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu. Jangan sampai kita hanya menjadi golongan orang yang ikut-ikutan begitu saja Bapak Ibu. Karena tradisi inilah yang salah. Karena rutinitas kegiatan agamawi saja. Orang-orang Farisi yang melakukan ini, bukankah Tuhan katakan, di luar engkau terlihat baik, terlihat putih, bersih, tetapi di dalamnya tulang belulang saja. Bobrok sebenarnya Bapak Ibu kita. Firman Tuhan itu yang datang kepada kita saat ini Bapak Ibu. Mungkin juga, dan kepada saya juga. Apakah hanya sekedar kita dengarkan saja begitu untuk tradisi kita, karena ini sekedar rutinitas keagamaan saja untuk kita lakukan bahwa, oh sejatinya hari Minggu adalah harinya orang Kristen untuk beribadah. Tetapi tidak ada satupun firman itu yang mengubah hati kita, yang mengubah hidup kita. Makanya Kristus hanya memberikan jawaban kepada murid Yohanes dan kepada orang-orang Farisi saat itu. Dengan perumpamaan yang demikian, Bapak Ibu. Betapa kita saat ini, orang-orang Kristen, saya, Bapak Ibu, Saudara, dan sekalian kita di rumah, mungkin tidak mengerti juga mengapa kita harus mempunyai hubungan pribadi. Berbicara di dalam perikop hal berpuasa, apa yang istimewa? Karena berpuasa ini adalah hanya antara saya dan Tuhan yang tahu. Jadi tidak perlu kita gembar-gemborkan kepada orang lain bahwa sejatinya kita sedang berpuasa. Tidak perlu sejatinya orang lain tahu bahwa hari ini, oh kita sedang menjalankan apa yang menjadi kegiatan agama kita. Sehingga ini hanya menjadi rutinitas biasa dan tidak ada yang istimewa Bapak Ibu. Padahal sejatinya ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, adakah dia memperkatakan ini kepada seluruh orang, bahkan kepada murid-muridnya pada waktu itu? Tidak. Ini hanya menjadi hubungan antara saya, antara Bapak Ibu, saudara sekalian, dan juga dengan Tuhan. Antara hubungan Yesus saja dengan Sang Bapa, bagaimana ia membangun relasinya. Begitu banyak kita, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sama sebenarnya, sama dengan murid-murid Yohanes. Kita hanya sekedar menjalankan rutinitas saja. Tetapi kita tidak tahu tujuannya apa. Hidup kita ini mau kemana. Apalagi yang Tuhan sampaikan, yang harus saya ubah. Apalagi yang Tuhan mau. Sudah benarkah kita saat ini datang kepada Tuhan? Apalagi kita yang membawa panggilan hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai ini hanya sekedar panggilan untuk kita melayani. Benar sekali, di dalam panggilan itu tidak main-main, Bapak Ibu. Panggilan itu bukan sesuatu untuk kita hanya sekedar menonjolkan kemampuan kita. Oh, berarti saya yang bisa karena saya mendapatkan jabatan ini. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana proses kita menyangkal diri di hadapan Tuhan? Bagaimana proses kita untuk membawa hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita ini
sekarang seperti apa? Benarkah kita sudah sama seperti anggur yang baru yang diisi oleh Tuhan, sehingga ketika anggur itu masuk ke dalam hidup kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini, sudah benar-benar dapat dinikmati, dapat dicicipi manis rasanya anggur itu. Atau anggur itu hanya sekedar kita campur begitu saja. Firman Tuhan hanya kita campur di dalam tradisi-tradisi yang lama kita. Sehingga ketika firman Tuhan masuk, kita justru tidak senang dengan pernyataan firman Tuhan. Karena kenapa? Oh, sejatinya saya harusnya seperti ini saja. Kita masih saja terjerumus dengan tradisi-tradisi yang lama. Oh, saya bagian ini, saya yang lebih pemimpin. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan itu datang menegur kita semua, saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan sekalian kita yang ada di tempat ini. Sudahkah firman Tuhan yang masuk kepada kita, yang datang kepada kita, benar mendapatkan respon yang baik? Itu akan terlihat di dalam keberadaan hidup kita. Ketika anggur yang baru Tuhan taruh, itu pun rasanya manis, Bapak, Ibu. Maka hidup kita sejatinya menjadi manis di hadapan Tuhan. Dan itu akan terlihat di hadapan orang lain juga. Kalau saja kita masih sama di dalam mendengarkan, cara pendengaran kita akan firman Tuhan. Oh, ini bukan untuk saya. Oh, ini hanya untuk dia. Sehingga firman Tuhan yang masuk, anggur yang masuk, berlalu begitu saja, Bapak, Ibu. Tidak ada yang istimewa di hidup kita yang berubah. Karena kenapa? Karena firman itu tidak diresponi dengan benar. Karena pengajaran itu tidak masuk di dalam kita, karena tradisi-tradisi yang lama itu masih sebenarnya ada di dalam kita. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita, mari mereview perjalanan hidup kita. Kristus datang untuk memberikan kepada kita semua damai sejahteranya, anugerahnya, untuk memberikan hidup yang baru, di mana Kristus datang memberikan hidup yang baru. Tetapi ketika kehidupan kita masih saja sejatinya hidup di dalam kehidupan yang lama, maka sesungguhnya tidak ada hidup yang baru, seperti yang telah Kristus berikan kepada kita. Kristus datang kepada kita untuk kita boleh menjadi baru. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa penantian ini, minggu Advent ketiga, untuk kita masuk di dalam kesukacita kita sebagai orang-orang percaya, menyambut kepada Kristus yang datang kepada kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi perenungan dan pertanyaan bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Apakah cara hidup kita masih di dalam cara hidup yang lama? Di manakah firman itu sejatinya mendapat tempat di dalam hidup kita? Apakah kita masih seperti kantung anggur yang lama itu, ketika dituang oleh anggur yang baru, itu pecah begitu saja, karena kita tidak memiliki kesiapan untuk menerima, untuk menyambut anggur yang baru itu. Ketika firman Tuhan datang, yang sejati yang membawa kita semakin hari semakin hidup layak di hadapan Tuhan, semakin hari semakin hidup menyenangkan Tuhan, itu tidak terjadi karena firman yang masuk keluar begitu saja sesaat di dalam hidup kita. Inilah yang sedang dikatakan Yesus kepada murid-murid yang ada di sana. Begitu juga dengan kita saat ini, Bapak, Ibu. Janganlah kita menjadi sama seperti kain yang lusuh, seperti kantung anggur yang sudah tua, sehingga kehidupan firman itu tidak memiliki dampak apa-apa di hidup kita, karena kolotnya ego kita dalam mempertahankan tradisi-tradisi, cara-cara hidup yang lama, cara-cara pemahaman kita yang lama di dalam untuk mengerti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan telah memberikan kepada kita yang istimewa. Memberikan hidup kepada kita agar kita boleh datang dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita juga melayakkan hidup kita untuk boleh Tuhan pakai, untuk boleh sebagai alatnya Tuhan, sebagai wadahnya Tuhan, untuk boleh dipakai Tuhan menjadi alat dimanapun kita berada saat ini. Di gereja kita maupun di rumah kita,
dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Yang sepantasnya untuk kita berikan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, mari kita berikan. Jangan sampai kita masih sama, seperti kantung kulit anggur yang tua. Sehingga keberadaan hidup kita masih begitu-begitu saja. Tidak ada yang istimewa yang Tuhan dapati di dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk menuntun kita masuk di dalam sukacita yang Tuhan boleh berikan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami semua. Bapa yang baik dan Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu lebih lagi, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, agar kami sebagai alatnya Tuhan. Kami adalah tempat di mana Tuhan boleh pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami adalah alatnya Tuhan. Hidup kami hanyalah alat untuk boleh Tuhan pakai. Untuk itu Bapa, biarlah kami mempersiapkan hidup kami dengan layak. Sehingga ketika Tuhan boleh memakai kami sebagai alat, sebagai pengerja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kami bukan menjadi pelayan yang justru rusak Tuhan, pelayan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi biarlah keberadaan hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan yang terutama. Sehingga ketika Engkau Tuhan boleh disukakan, orang lain pun juga boleh mendapatkan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami kembalikan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan secara bersama-sama di rumah kita masing-masing. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, sepanjang 1 minggu ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang akan kita kirimkan ke rekening Diaken Erik. Silakan Bapak Ibu lihat di grup jemaat. Sebelumnya kita mau mengawalinya dengan satu pujian dari pulau dan benua diangkat oleh saudara keluarga Om Armstrong. Suaranya Om Armstrong.
kita akan masuk ke dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan dan juga doa berkat. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat, tiada satupun yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Dalam badanmu rancangan tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan penderitaan tak satupun, tak satupun. Tiada satupun seperti Kau, Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Yesus, sahabatku. Tiada satupun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Yesus, sahabatku. Kepada hambanya saya persilahkan. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah. Untuk pujian-pujian kami Bapa. Biarlah itu boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terlebih melalui pujian hidup kami Bapa yang boleh kami persembahkan setiap hari, setiap waktu kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi yang boleh Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan tolong kami. Kami memang daging lemah Tuhan, tetapi kami tahu roh kami harus kuat di dalam Engkau. Bimbing kami Tuhan, agar ketika Engkau berbicara kepada kami, ketika setiap hari kami membangun persekutuan kami di dalam Engkau, kami semakin dilayakkan Tuhan, kami semakin memperbarui hidup kami, agar kami boleh Engkau dapati setia setiap waktu Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk jemaat Tuhan yang juga boleh bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa di dalam setiap kehidupan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkaulah menjadi jawaban. Ketika ada jemaat-Mu Tuhan yang di dalam sakit, di dalam kelemahan tubuh saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi kesembuhan, yang akan menolong mereka, yang akan memulihkan mereka, sehingga hari besok mereka boleh kembali datang bersama-sama untuk bergabung, beribadah, bersekutu, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang juga boleh setia melayani Engkau. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap kami semua. Kerinduan gereja kami Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk perencanaan perayaan Natal pada malam Natal tanggal 24 Desember nanti Tuhan. Yang akan kami lakukan ya Tuhan. Di Studio 58 Tuhan kami berdoa, biarlah tempat ini Tuhan juga boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan tolong sehingga persiapan kami Tuhan untuk memakai tempat ini juga boleh menjadi berkat ya Bapak untuk orang-orang yang ada di sekitar lingkungan yang boleh kami akan laksanakan sebagai tempat kami
bersama-sama bersuka di dalam ibadah Natal ya Bapa. Tuhan tolong di dalam persiapan kami semua, baik dana yang masih kami perlukan ya Bapa, biarlah Engkau boleh cukupkan setiap kami di dalam berkat yang boleh Tuhan limpahkan, itu juga boleh memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, secara khusus untuk GKSI Given ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang nantinya akan kami berikan Tuhan. Biarlah Engkau boleh pakai, Engkau boleh cukupkan juga persembahan kami Tuhan, untuk terus operasional gereja GKSI Given dipakai Tuhan. Semakin hari, semakin boleh lebih heran lagi Bapa. Terlebih ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau pakai GKSI Given di tengah-tengah kota Jakarta Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja ini dalam tangan pengasihan-Mu. Gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Tolong kami para pelayan yang ada di dalamnya Tuhan. Tolong jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Agar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan. Membangun persekutuan yang manis dan indah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami rindu berdoa untuk pemerintahan negara kami. Di bawah pimpinan hamba-Mu Bapak Joko Widodo. Biarlah Indonesia ini Tuhan semakin dibawa kepada arah yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah konflik situasi yang ada Tuhan, baik oleh karena politik, oleh karena bencana alam yang ada, maupun situasi yang lainnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati para pemimpin kami yang ada, baik yang ada di kota saat ini, maupun yang ada di setiap desa, di setiap tempat, sampai dengan pimpinan RT RW juga Tuhan, boleh menolong setiap mereka, agar tugas tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan, boleh mereka pakai untuk melihat banyak orang, untuk Indonesia ini ya Bapak, secara khusus boleh menjadi negara Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, di dalam keberagaman budaya, di dalam keberagaman agama Tuhan. Secara khusus biarlah kami orang percaya Tuhan Engkau pakai untuk membawa damai sebagaimana Engkau datang memberikan damai dan sukacita itu kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang ada di jalan-jalan Tuhan, kaum marginal Tuhan, teman-teman yang ada di panti asuhan, orang-orang tua yang ada di panti jompo Tuhan. Biarlah mereka juga Bapak boleh menemukan kasih Tuhan lewat tempat-tempat yayasan, lembaga sosial, terlebih secara khusus untuk lembaga Kristen Tuhan. Pakai Tuhan untuk semakin hari juga menjadi alat di tangan Tuhan melayani banyak orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, bangsa dan negara kami, bahkan sinode-sinode gereja yang ada Tuhan. Biarlah kami para gereja Tuhan yang ada, benar-benar membawa diri, membawa hidup sebagai alat saja di tangan Tuhan. Sehingga sebagai alat tidak ada satupun yang layak kami sombongkan di hadapan Tuhan. Sebagai alat kami hanya mempersiapkan untuk apa lagi yang mau Tuhan kerjakan. Sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan untuk Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah ini. Boleh Tuhan pimpin sehingga boleh berjalan di dalam situasi yang kondusif dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami boleh berjumpa kembali di minggu depan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang semakin terpelihara di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh sama-sama perlengkapi dan juga kami boleh sama-sama sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Bapa kami ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkatnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang hidup, yang akan menuntun dan menyertai keberadaan hidup kita saat ini, di dalam pekerjaan, di dalam setiap aktivitas kita, terlebih teristimewa untuk pelayanan kita, boleh dipakai Tuhan lebih hari lebih heran lagi. Sampai Kristus datang kali kedua, Maranatha, menjemput kita saleh-salehnya.
untuk masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama dengan Dia. Amin. Ibadah telah selesai, mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan.